Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, tidak semua orang menyadari bahwa di balik pertunjukan film yang memukau penonton berdurasi 2 jam, sesungguhnya ada proses perencanaan selama beberapa hari, bahkan mungkin beberapa bulan untuk memproduksinya. Banyak hal yang perlu dipastikan oleh produser film sebelum take action. Misalnya, siapa nanti penontonnya? Pesan apa yang harus sampai pada penonton? Siapa yang tepat sebagai pemeran? Di mana setting lokasi yang pas? Properti apa yang perlu disiapkan? Bagaimana skenarionya? Bagaimana skrip dialognya? Berapa biaya yang diperlukan? Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu dipersiapkan. Pendeknya, di balik pertunjukan film yang luar biasa memukau, ternyata ada persiapan besar yang mendahuluinya. Sebut saja misalnya sebuah film Laskar Pelangi yang diangkat dari sebuah novel karya Andrea Hirata. Banyak orang mengaku mendapat inspirasi, tersadarkan, dan bangkit motivasinya untuk tumbuh dan berkembang lebih hebat lagi setelah menontonnya atau membaca novelnya. Di balik kesuksesan besar film Laskar Pelangi tadi itu, pasti ada proses kreatif yang menyita pikiran dan kerja keras yang luar biasa. Hampir keseluruhan pesan-pesan yang dihadirkan adalah special moment, hasil pengamatan atau pengalaman penulisnya. Bandingkan dengan film-film yang digarap secara asal dan tidak jelas pesan yang akan disampaikan. Nah, persiapan pembelajaran di kelas itu tidak jauh berbeda dengan persiapan produksi film. Pengajaran yang memukau dan penuh makna atau meaningful selalu didahului oleh perencanaan yang matang. Kegagalan dalam merencanakan adalah berarti merencanakan kegagalan. Nah, sahabat pembelajar semuanya, teaching is a formal process for helping student learn. Jadi mengajar itu adalah sebuah proses formal untuk membantu para siswa belajar. Begitu kata Haladina. Disebut membantu karena sebenarnya setiap orang memiliki kemampuan alami untuk belajar, atau disebut sebagai natural ability ya. Jadi kemampuan alami untuk belajar. Setiap orang punya itu ya. Nah, kehadiran guru itu adalah membantu ya. Jadi membantu mereka untuk belajar. Jadi tetap sesungguhnya yang berperan utama itu adalah para siswa itu sendiri ya, dan guru hadir untuk membantunya. Nah, belajar itu sendiri sesungguhnya adalah sebuah proses perubahan perilaku menuju yang lebih baik. Jadi perilaku itu secara umum meliputi 3 domain ya, ada domain kognitif, ada domain afektif, dan juga ada domain psikomotorik ya. Jadi kognitif itu terkait dengan intelektualnya, afektif terkait dengan emosinya, dan psikomotor itu terkait dengan gerak ya, gerak fisiknya. Nah, dengan bantuan guru, harapannya perubahan akan terjadi lebih cepat dan lebih baik. Jadi jika peserta didik membuktikan kemampuan belajarnya, dan juga jika guru membantu sesuai dengan kesulitan dan kebutuhan peserta didiknya, maka itulah gambaran pembelajaran yang ideal ya. Jadi dalam pembelajaran itu ada konsep tentang belajar dan ada konsep tentang mengajar ya. Jadi peserta didik itu dikatakan belajar, indikatornya adalah jika ada perubahan perilaku ya, baik kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Dan guru itu dikatakan mengajar itu adalah jika membantu. Jadi kata kuncinya adalah membantu. Jadi kalau kehadiran guru tidak membantu ya, tidak membantu lebih cepat atau dan lebih baik, maka kehadiran guru belum dikatakan efektif ya. Dan bila mana proses pembelajaran dikatakan efektif, itu secara umum adalah jika berhasil membentuk manusia pembelajar. Jadi keluar dari kelas pembelajaran atau lulus dari sekolah itu mereka bisa mengembangkannya lebih lanjut karena sudah memiliki jiwa pembelajarnya itu ya. Mereka akan menjadi manusia pembelajar yang tidak pernah berhenti dalam berproses belajarnya. Mereka akan terus memperbaiki perilakunya, baik intelektualnya, emosinya maupun gerak fisiknya tadi itu. Nah, perubahan perilaku apa yang ingin dibangun melalui pembelajaran matematika ya? Jadi sebenarnya semua pelajaran itu muaranya sama ya, matematika, kimia, geografi, kewiraan, Pancasila ya. Semua mata pelajaran itu sebenarnya muaranya adalah
sama ya, yaitu untuk membangun kepribadian manusia seutuhnya ya. Jadi termasuk pembelajaran matematika itu juga dalam rangka untuk membangun kepribadian manusia seutuhnya. Jadi intelektualnya, sikapnya, dan juga gerak fisiknya itu juga bisa dibangun melalui pelajaran matematika. Maka nanti pembelajaran matematika harus kita arahkan, harus kita rancang sedemikian hingga nanti bisa membangun aspek-aspek yang tadi itu ya. Bukan hanya menyentuh aspek kognitifnya, tetapi juga kita akan menyentuh aspek afektif dan psikomotoriknya. Dan itu pasti butuh perencanaan yang luar biasa ya. Secara umum ada 4 hal yang harus kita jawab, harus kita siapkan untuk membuat sebuah perencanaan pembelajaran. Jadi kalau kita sudah bisa menjawab 4 hal ini, maka ini adalah bahan untuk membuat perencanaan pembelajaran ya. Jadi yang pertama adalah apa tujuan pembelajarannya ya. Jadi apa capaian akhir dari pembelajaran yang akan kita lakukan itu. Ini harus clear ya. Harus clear dulu apa tujuan pembelajarannya. Jadi ketidakjelasan tentang tujuan pembelajaran itu adalah menjadi awal dari perencanaan yang buruk ya. Jadi kita harus clear dulu apa tujuan pembelajarannya ya. Nah setelah itu kita juga harus tahu bagaimana situasi permulaannya. Situasi yang akan kita hadapi itu seperti apa, atau situasi yang sedang dihadapi saat ini itu seperti apa ya. Itu meliputi bagaimana karakteristik peserta didik yang akan kita hadapi ya. Bagaimana situasi sarana prasarana di sekolah yang akan kita hadapi ya. Jadi itu harus tergambar dulu, kita harus tahu itu dulu ya. Jadi perencanaan itu harus menyesuaikan dengan karakteristik ya, harus menyesuaikan dengan situasi yang kita hadapi ya. Dan itu setiap tempat adalah khas ya, belum tentu sama dengan situasi di tempat lain ya. Itulah sebabnya kenapa rencana pembelajaran itu harus dibuat oleh setiap guru ya. Jadi tidak bisa copy paste dari tempat lain, sekolah lain atau daerah lain karena belum tentu sama situasinya ya. Jadi setiap kelas itu situasinya berbeda. Jadi itu adalah yang kedua ya, bagaimana situasi permulaannya ya. Yang ketiga adalah bagaimana prosedur pembelajarannya ya. Nanti pembelajaran itu akan disetting seperti apa. Jadi skenario pembelajarannya seperti apa nanti. Kegiatan-kegiatan pembelajarannya nanti akan disetting seperti apa. Direncanakan seperti apa. Dan itu harus menyesuaikan dengan banyak hal ya. Dan itu pasti menyesuaikan dengan situasi permulaan yang tadi dibicarakan itu ya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana nanti penilaiannya ya. Jadi ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita akan mengukur apakah proses pembelajaran tadi itu bisa disebut berhasil atau tidak ya. Maka penilaiannya seperti apa. Ini adalah berkaitan dengan memastikan apakah mereka para peserta didik itu bisa dikatakan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan pembelajaran ya. Nah, jadi 4 hal itulah bahan-bahan kita yang utama, yang pokok untuk membuat sebuah perencanaan pembelajaran. Jadi yang pertama adalah apa tujuan pembelajarannya, yang kedua adalah bagaimana situasi permulaannya, yang ketiga adalah bagaimana prosedur pembelajarannya, dan yang terakhir adalah bagaimana penilaiannya. Sebenarnya suatu rencana tidak harus dituangkan dalam tulisan ya. Jadi suatu rencana itu sebenarnya adalah ada dalam wilayah pikiran yang abstrak ya. Jadi bisa saja itu disimpan dalam pikiran ya. Jadi ketika seorang guru telah membuat rencana pembelajaran dalam pikirannya, yang berarti bahwa ia telah memikirkan bagaimana nanti proses pembelajarannya, bagaimana penilaiannya dan seterusnya, maka sebenarnya itu sudah cukup menunjukkan adanya perencanaan, berarti sudah membuat rencana ya. Akan tetapi ada beberapa kelemahan jika suatu rencana tidak dituangkan dalam tulisan ya. Jadi misalnya yang pertama adalah itu mudah hilang karena lupa ya. Jadi kita membuat perencanaan misalnya hari ini atau minggu ini untuk pembelajaran minggu depan sudah kita rencanakan dalam pikiran kita, sudah dipikirkan, tetapi tidak ditulis misalnya. Maka kelemahannya adalah yang pertama itu mudah hilang. Boleh saja hari ini kita masih ingat dalam gambaran dalam pikiran kita, jelas nanti akan disetting begini. Tetapi karena tidak ditulis dan itu salah satu kelemahannya adalah mudah hilang ya. Begitu itu hilang, belum tentu kemudian kita bisa dengan cepat memanggilnya kembali atau mengingatnya kembali. Maka sebuah rencana itu memang perlu dituangkan di dalam tulisan atau ditulis.
Nah, yang kedua, kalau dia tidak ditulis, maka kelemahannya adalah hanya diketahui oleh dirinya sendiri, ya. Jadi orang lain tidak bisa mengetahui itu, ya. Orang lain terutama adalah misalnya kepala sekolahnya, ya, sebagai atasannya atau sebagai pemimpinnya, maka tidak tahu guru A, guru B, guru C ini punya rencana pembelajaran yang seperti apa. Itu hanya diketahui oleh guru itu sendiri, ya. Padahal kepala sekolah sebagai pemimpin perlu memastikan bagaimana para guru itu merencanakan pembelajarannya. Maka itu perlu didokumentasikan. Jadi itulah sebabnya kenapa rencana pembelajaran itu harus ditulis, harus didokumentasikan, dan harus diketahui, ya, dipantau, ya, oleh pimpinannya, ya, oleh kepala sekolahnya. Dan yang ketiga, kalau rencana pembelajaran itu tidak ditulis, tidak dituangkan, tidak didokumentasikan, maka kelemahannya adalah tidak terukur. Oleh sebab itu, lesson plan itu, rencana pembelajaran itu perlu ditulis, ya. Jadi seorang guru itu harus bisa menulis lesson plan. Nah, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan memicu kita untuk membaca referensi lebih lanjut. Dan setelah ini para mahasiswa saya undang untuk mengikuti tes formatif untuk memperdalam pemahaman kita terkait dengan perencanaan pembelajaran matematika. Selamat terus belajar, salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.